Hai, selamat malam. Terima kasih ya buat kalian yang sudah setia mendengarkan saya bercerita. Dan cerita kali ini berjudul Guci di Ruang Tamu. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter @bristory. Untuk kalian yang ingin membaca sendiri threadnya, saya selalu cantumkan link akun cerita yang saya bawakan di kolom deskripsi. Silakan diklik dan kunjungi akun beliau. Tapi, buat yang mau dengerin ceritanya versi suara saya, kalian tinggal stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Aku Jessica, dan aku berusia 25 tahun. Karyawan swasta yang berkantor di Jakarta Barat. Dan aku masih tinggal bersama orang tua. Rumah kami di daerah pertukangan Jakarta Selatan. Papaku adalah seorang pengusaha sukses. Bisnisnya cukup besar. Oleh karena itu, beliau ini mampu memiliki beberapa rumah yang tergolong besar dan mewah. Salah satunya ya rumah yang kami tinggali ini. Walaupun tidak bertingkat, tapi rumah ini sangat besar dan luas. Di rumah itu kami tinggal bertujuh. Mama, papa, aku, Jo adikku, dan nenek. Dan nenek ini adalah ibu dari papa. Ditambah lagi dengan satu orang asisten rumah tangga dan satu perawat yang mengurus nenekku. Selama bertahun-tahun tinggal di rumah ini, kami belum pernah mengalami hal-hal aneh yang menyeramkan. Pokoknya semuanya berjalan normal dan baik-baik saja. Sampai akhirnya, sejak pertengahan tahun 2017, kami mulai merasakan banyak keanehan, banyak kejanggalan, dan bahkan sampai menyerempet ke menyeramkan. Dan semua itu berawal dari ketika suatu hari nenek pulang ke rumah dengan membawa sesuatu. Dia membawa guci. Guci yang nenekku bawa ini setinggi kira-kira setengah meter dengan diameter 40 cm. Bentuknya nyaris bulat. Dan di bagian atasnya ada semacam tutup untuk menutupi lubang atasnya. Bentuknya menyerupai topi. Nenekku ini waktu itu umurnya sudah 86 tahun. Sudah sakit-sakitan tapi masih kuat berjalan, walau harus menggunakan tongkat. Dan saat kemana-mana, perawatnya akan ikut mendampingi. Mbak Ida, kami memanggilnya. Mama dari mana? Itu guci dapat dari siapa? Begitu tanya papa ketika pada suatu sore melihat nenek pulang membawa guci. Dari rumah Bu Suci. Itu guci pemberian dia. Bagus kan? Mama taruh di ruang tamu ya. Begitu jawab nenek. Saat itu papa tidak bisa berbuat banyak. Karena kan dia harus menuruti apa yang nenek mau. Akhirnya guci itu diletakkan di ruang tamu. Tepat di samping sofa kulit panjang di depan lemari kaca. Jadi, menurut cerita dari Mbak Ida, sore itu mereka baru saja berkunjung ke rumah teman lama nenek yang bernama Ibu Suci. Dan kami juga mengenal orangnya, kenal juga dengan keluarganya. Mereka berdua sudah berteman sejak puluhan tahun lamanya. Ibu Suci tinggal di rumah anaknya, dan rumah mereka kebetulan tidak terlalu jauh dari rumah kami. Guci ini berwarna biru muda, bercorak lukisan Tiongkok. Menurut nenek, umurnya sudah puluhan tahun. Mungkin saja omongan nenek benar, karena cat dan lukisannya sudah kusam, sudah tidak mengkilat lagi. Dan begitulah, akhirnya si Guci pun menjadi hiasan baru di ruang tamu kami. Guci yang ternyata menjadi awal dari banyak kejadian janggal, kejadian aneh, dan kejadian yang menyeramkan. Begini ceritanya. Jadi suatu malam, entah kenapa tidurku tidak terlalu nyenyak. Beberapa kali aku sempat terjaga. Dan setelah sekali lagi aku terjaga, aku merasa kalau aku harus pipis. Kala itu kalau tidak salah sekitar jam 1:30 malam. Dan karena memang kepengen pipis banget, mau tidak mau aku harus bangun dan pergi ke toilet. Padahal sebenarnya dari tadi aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menahan pipis dan kembali tidur. Tapi gak bisa, karena rasanya seperti sudah di ujung.
Belakangan, bangun malam itu menjadi hal yang membuatku paranoid, apalagi ketika terpaksa harus keluar kamar. Padahal dulu-dulu aku tidak masalah kalau harus pipis malam-malam dan keluar dari kamar. Tapi akhir-akhir ini aku merasa takut. Takut dengan hal ganjil dan menyeramkan yang belakangan selalu terjadi ketika melintasi ruang tengah. Kebetulan, toilet letaknya di depan kamar papa dan mama yang berseberangan dengan kamarku. Jadi, kalau mau ke toilet, aku harus menyeberang melewati ruang tengah. Seperti yang aku bilang di awal, kalau rumah kami cukup besar, jadi ruang tengahnya juga besar. Dari kamarku saja, membutuhkan sekitar 15 langkah untuk sampai toilet. Kebayangkan besarnya? Pertama, yang harus aku lakukan adalah menyalakan lampu kamar, supaya tidak terlalu gelap banget. Dan nantinya, ruang tengah juga tidak terlalu gelap, karena ada sedikit cahaya dari dalam kamar. Soalnya, kalau ingin menyalakan lampu ruang tengah juga, itu akan membuat perjalananku ke toilet ini semakin jauh, karena tombol lampu ada di ujung ruangan dekat ruang tamu. Dan kebiasaan kami sejak dulu, lampu ruang tengah dan ruang tamu memang sengaja dimatikan kalau malam hari. Jadi, ruang tengah dan ruang tamu yang letaknya bersebelahan itu selalu dalam keadaan gelap kalau malam hari. Karena hanya mengandalkan sedikit cahaya dari luar yang masuk dari sela jendela. Ruang tamu kami luasnya lebih kecil dari ruang tengah, namun masih cukup besar. Dan dua ruangan itu hanya dibatasi oleh satu lemari besar berbahan kaca. Isinya adalah hiasan koleksi papa dan mama. Jadi, sekat pemisahnya hanya lemari itu. Walaupun tidak terlalu jelas, dari ruang tengah kami dapat melihat keadaan di ruang tamu. Begitu juga sebaliknya. Dan karena aku sudah tidak tahan lagi, aku harus keluar kamar. Setelah kamar terang benderang, perlahan tanganku meraih gagang pintu lalu memutarnya. Setelah pintu terbuka, ada celah yang semakin lama semakin lebar setelah perlahan kutarik gagangnya. Ruang tengah pun mulai sedikit terlihat. Sofa kulit besar berseberangan dengan lemari TV kelihatan pertama kali. Di depan sofa ada meja marmer. Beberapa detik lamanya aku berdiri di pintu, mengumpulkan nyali untuk melangkahkan kaki sambil melihat keadaan dan situasi. Dan tentu saja, dari tempatku berdiri, aku juga bisa melihat ruang tamu melalui celah lemari kaca. Walaupun tidak terlalu jelas, tapi masih kelihatan benda-benda yang ada di dalam lemari kaca itu, walaupun dalam bentuk siluet. Suasana malam itu sangat hening, sangat-sangat hening. Tidak ada suara sama sekali ketika akhirnya aku melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, tidak terjadi apa-apa. Tapi akhirnya aku mempercepat langkah-langkah berikutnya supaya kas sampai toilet. Syukurlah, akhirnya sampai juga di toilet. Singkatnya, setelah selesai buang air kecil, tentu saja aku harus kembali lagi ke kamar, melewati rute yang sama, melalui ruang tengah dan ruang tamu di sebelahnya. Saat itu, lampu toilet aku biarkan tetap menyala. Pintunya aku biarkan agak terbuka sedikit. Dengan begitu, ruang tengah jadi tidak terlalu gelap nantinya. Kembali aku melangkah, dan kali ini untuk kembali menuju kamar. Masih sama seperti pertama tadi, ruang tengah masih sangat-sangat hening. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar menginjak ubin lantai. Langkah pertama, langkah kedua, ketiga, dan entah pada langkah keberapa, akhirnya aku berhenti berjalan karena ada yang menarik perhatianku. Sayup-sayup, aku mendengar suara yang sepertinya berasal dari sebelah kiriku atau dari ruang tamu. Suaranya seperti orang yang bersenandung. Suara perempuan yang sedang bersenandung. "Ma," kataku memanggil mama, sambil menatap ruang tamu yang dalam keadaan gelap. Aku berharap yang sedang bersenandung di ruang tamu itu adalah mama.
Tapi tidak ada jawaban. Lagi pula, ngapain juga Mama sendirian di ruang tamu tengah malam? Bersenandung pula. Bersamaan dengan itu, aku juga mencium wangi khas bau minyak kayu putih. Baunya samar, tapi indera penciumanku tidak mungkin salah kalau itu bau minyak kayu putih. Lalu, aku pun mulai memicingkan mata memperjelas penglihatan. Dari sela-sela lemari, akhirnya samar aku dapat melihat kalau ternyata ada sesuatu di ruang tamu. Setelah beberapa detik berlalu, penglihatanku mulai semakin jelas menangkap sesuatu itu. Ternyata ada seseorang yang sedang duduk di ruang tamu. Duduk di kursi yang letaknya berada persis di sebelah pintu utama. Kursi yang menghadap ke ruang tengah atau menghadap aku. Kala itu, aku masih diam terpaku. Dan penglihatanku semakin lama semakin jelas menangkap sosok di ruang tamu itu. Dibantu sedikit serpihan cahaya dari luar, aku melihat yang sedang duduk itu adalah sosok perempuan dengan rambut terurai panjang. Rambutnya berwarna putih semua, seperti uban. Wah, kala itu aku semakin merinding dan ketakutan. Ketika tersadar kalau ternyata suara senandung yang sejak tadi terdengar sepertinya memang berasal dari sosok perempuan itu. Seperti tersentak, aku tersadar. Lalu cepat-cepat lari masuk kamar. Setelah sudah di dalam kamar, aku langsung mengunci pintu. Lalu, bisakah aku tidur setelah itu? Tidak bisa. Aku terus terjaga sampai pagi menjelang. Karena aku terus mendengar suara senandung sosok perempuan itu dari luar kamar. Bahkan sesekali diselingi tawa cekikikan ringkih yang tertahan. Pada hari berikutnya, setelah kejadian itu, aku dan Joe bertemu di coffee shop di dekat rumah. Mau cerita apa lo kak? Tanya Joe dengan mimik penasaran. Aku memang sengaja mengajak Joe bertemu denganku di tempat itu, supaya kami bisa berbincang leluasa membahas hal aneh yang belakangan makin sering terjadi di rumah kami. Beberapa malam yang lalu gue ngeliat sesuatu Jo. Ada sosok seperti nenek-nenek yang sedang duduk di ruang tamu, bersenandung pula. Ngeri banget Jo. Begitu ucapku membuka perbincangan. Lagian lo ngapain sih keluar kamar segala? Gue kebelet Jo, gak tahan. Kalau gue sih, gue tahan sampai pagi. Bodo amat, sungut Jo. Emang kenapa? Lo gak berani juga keluar kamar malam-malam? Tanyaku. Gila, sejak ada guci sialan itu, beberapa kali gue lihat setan di rumah. Sama kayak lo gitu kak, nenek-nenek. Kenapa lo baru cerita sekarang? Tanyaku. Belum ada kesempatan aja untuk cerita. Belakangan kan gue sering nginep di rumah Tony. Begitu kata Joe. Dan Tony ini adalah teman dekatnya. Dan benar saja, perbincangan kami menjadi semakin seru karena akhirnya Joe cerita semuanya. Cerita tentang banyak kejadian seram yang belakangan sering menimpanya. Jadi, pernah pada suatu hari ketika Joe baru saja pulang kuliah, dia mengalami kejanggalan di rumah. Peristiwa itu terjadi hanya beberapa hari setelah nenek membawa pulang Guci. Menurut Joe, waktu itu sore menjelang malam, masih sekitar jam 5:30. Seperti biasa, setelah memarkirkan mobilnya di garasi, Joe masuk rumah lewat pintu samping yang menuju langsung ke dapur. Tidak lewat pintu depan. Posisi kamar Joe tepat di sebelah kanan kamarku. Kami memang bersebelahan. Berseberangan dengan kamar mama papa dan juga kamar nenek. Dapur letaknya di belakang, dekat dengan taman belakang. Dan dari sinilah biasanya kami masuk. Jarang banget kami masuk lewat pintu depan. Oh iya, sebenarnya sebelum masuk tadi, ketika masih di dalam mobil, ada yang membuat Joe bertanya-tanya. Karena kala itu, dia melihat pintu depan tidak tertutup rapat seperti biasanya. Dan itu membuatnya penasaran. Tapi ya saat itu dia tidak terlalu ambil pusing. Joe tetap melanjutkan masuk lewat pintu samping. Setelah sudah di dalam, dari dapur, Joe harus melewati ruang tengah untuk sampai di kamarnya. Nah, ketika sedang berjalan di ruang tengah inilah, Joe melihat ada orang yang sedang duduk di ruang tamu. Waktu itu, ruang tamu masih gelap. Mbak Wati ART kami belum menyalakan lampunya,
Tapi walaupun begitu, Joe masih bisa melihat ruang tamu dengan jelas. Sedikit memperlambat langkah, Joe memperhatikan sosok yang sedang duduk di ruang tamu. Dia adalah seorang perempuan tua. Rambutnya putih diikat membentuk sanggul, berpakaian gelap, dan sedang duduk manis menghadap ruang tengah atau menghadap Joe. Beberapa detik lamanya mereka berpandangan, saling bertatap muka. Dan perempuan tua itu tersenyum ketika Joe senyum duluan. Tamunya nenek kali ya? Begitu pikir Joe dalam hati, lalu meneruskan langkah menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Joe merebahkan tubuh di atas kasur. Dan waktu itu pintu kamar masih dalam keadaan terbuka. Memang sengaja dibiarkan seperti itu. Tidak lama kemudian, sambil rebahan, Joe mengernyitkan dahi. Karena dia melihat sesuatu di ruang tengah. Kala itu, Joe melihat kalau perempuan tua yang tadi duduk di ruang tamu sedang berjalan di ruang tengah. Berjalan perlahan menuju dapur, menuju bagian belakang rumah. Mau kemana dia? Tanya Joe dalam hati. Dan karena penasaran, Joe bangkit dari tidurnya, lalu mengintip ke ruang tengah. Dan di sana tidak ada siapa-siapa, ruang tengah sudah kosong. Karena penasaran, Joe berjalan sedikit untuk melihat keadaan ruang tamu. Dan ternyata ruang tamu juga kosong. Begitupun dengan perempuan tua tadi. Gak ada lagi. Dan kala itu, pintu depan juga sudah dalam keadaan tertutup rapat. Lalu, kemana perempuan itu? Pikir Joe. Masa iya sih tamu masuk dapur? Lanjutnya. Dan karena semakin penasaran, Joe pun berjalan menuju dapur. Sesampainya di dapur, lagi-lagi Joe tidak melihat siapa-siapa, termasuk perempuan tua itu. Dari situ, Joe dapat melihat taman belakang melalui jendela. Dan di sana, Mbak Wati sedang bermain dengan kucing-kucing peliharaan kami. "Mbak, itu lampu-lampu dinyalain semua dong. Udah gelap semua nih," kata Joe memanggil Mbak Wati. "Iya mas," jawab Mbak Wati. "Mbak, tadi ada tamu di ruang tamu. Siapa ya? Tamunya papa? Atau temannya nenek?" tanya Joe penasaran. "Siapa ya mas? Dari jam 2 tadi saya sendirian di rumah. Nenek sama Mbak Ida sedang ke rumah sakit bareng ibu. Dari tadi juga nggak ada tamu. Saya sendirian aja sampai Mas Joe pulang tadi," jawab Mbak Wati dengan mimik wajah keheranan. "Hah? Gak ada orang? Gak ada tamu? Lalu siapa perempuan tua yang tadi Joe lihat?" Wah, saat itu banyak banget pertanyaan berkecamuk di benak Joe. Halusinasikah? Sepertinya tidak mungkin. Karena jelas-jelas Joe bertatapan dan saling melempar senyum dengan perempuan itu. Pokoknya aneh banget. Dan aku hanya bisa terbengong mendengar Joe bercerita. Terus ada lagi kak, 2 minggu atau 3 minggu kemudian, gue lupa pastinya. Dan itu kejadian cukup menyeramkan. Kata Joe melanjutkan ceritanya. Dan kali ini mimiknya semakin serius. "Kejadian apa deh? Ayo cerita semuanya," kataku semakin penasaran. Karena benang merah antara ceritaku dan cerita Joe semakin jelas kelihatan. Jadi katanya, di hari itu Joe pulang malam. Setelah seharian dia bergelut dengan kegiatan perkuliahan, lalu nongkrong bersama teman-temannya sampai larut. Sekitar jam 12:30 malam, dia baru sampai rumah. Dan seperti biasa, Joe masuk lewat pintu samping, melalui dapur, lalu ke ruang tengah, baru kemudian sampai kamarnya. Dapur dan ruang tengah sudah dalam keadaan gelap, hanya sedikit cahaya dari luar yang menyusup masuk, memberikan serpihan sinar redup. Karena sudah sangat lelah, Joe berniat untuk langsung masuk ke kamar dan tidur. Tapi ketika sudah berada di ruang tengah, Joe berubah pikiran karena dia berniat untuk ke toilet dulu, pipis sekalian sedikit membersihkan badan. Dan seperti yang sudah aku ceritakan di awal tadi, letak toilet berada di antara kamar papa mama dan kamar nenek. Saat itu, Joe pun berbelok ke arah menuju toilet. Kebiasaan kami, lampu toilet selalu dalam keadaan mati bila sedang tidak digunakan. Tapi malam itu, ada yang berbeda. Joe melihat kalau lampu toilet menyala, kelihatan dari lubang angin di atas pintu. Ditambah, Joe juga tiba-tiba mendengar suara gemericik air jatuh ke lantai, seperti keran air yang dalam keadaan terbuka.
tapi hanya sebentar. Karena kemudian suaranya hilang. Siapa yang ada di toilet? Tanya Jo dalam hati. Kak, kata Jo memanggilku. Dia pikir aku yang sedang berada di dalam toilet, tapi tidak ada jawaban. Dan karena papa mama punya toilet sendiri di dalam kamarnya, mereka hampir tidak mungkin menggunakan toilet ini. Kebetulan juga waktu itu nenek dan Mbak Ida sedang menginap di rumah Om Fendi, adiknya papa. Jadi, Jo mengambil kesimpulan kalau yang sedang berada di dalam toilet pasti adalah aku. Tapi, ya itu tadi, tidak ada jawaban saat Jo memanggilku. Kemudian kata Jo, suasana menjadi sangat hening. Yang tadinya terdengar suara gemericik air, tiba-tiba menghilang. Sangat sepi. Tapi kala itu, Jo masih belum merasakan keanehan. Dan karena toilet tiba-tiba sepi, Jo pun akhirnya membuka pintu toilet. Nah, begitu pintu terbuka, ternyata tidak ada orang. Tapi lantainya basah seperti baru saja ada yang menggunakan. Jo pikir sepertinya aku yang baru saja menggunakan toilet. Ya sudah, dia pun langsung menyelesaikan niatnya, bebersih dan buang air kecil. Setelah selesai, Jo keluar kamar mandi lalu hendak menuju kamarnya. Tapi di depan kamar mandi, Jo kembali terdiam. Karena ada sesuatu, indera penciumannya menangkap bau khas, wangi minyak yang sangat khas. Kala itu Jo mencium wangi minyak kayu putih. Baunya masih samar, tapi dia yakin banget kalau itu benar minyak kayu putih. Siapa sih yang pakai minyak kayu putih malam-malam gini? Batin Jo bertanya-tanya sambil lanjut melangkah menuju kamar. Tapi belum juga sampai kamar, langkah Jo kembali terhenti tepat di ruang tengah. Karena dia mendengar sesuatu. Trak, trak, trak. Kira-kira begitu bunyinya. Terdengarnya pelan, tapi Jo yakin kalau suara itu berasal dari ruang tamu di sebelah kirinya. Trak, 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 bersamaan dengan suara, wangi minyak kayu putih terus tercium. Dan bahkan semakin menyengat. Entah apa yang ada di pikiran Jo saat itu, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Lalu, dia melangkah menuju ruang tamu, mencari tahu suara apakah itu gerangan. Trak, trak, trak. Dan suaranya terus terdengar konstan mengiringi langkah Jo menuju ruang tamu. Semakin dekat ke ruang tamu, semakin kuat suara itu terdengar, semakin menyengat juga bau minyak kayu putihnya. Dan walaupun ruang tamu dalam keadaan gelap, Jo masih bisa melihat dengan jelas karena dibantu sedikit cahaya dari lampu halaman. Akhirnya, setelah dia sampai di antara ruang tengah dan ruang tamu, dia berdiri di samping lemari kaca yang menjadi batas dua ruangan besar itu. Dan bunyi misterius itu juga masih terdengar. Kemudian, mata Jo langsung tertuju ke guci yang letaknya di sudut ruangan, tepatnya di depan lemari kaca. Karena dia yakin kalau suaranya berasal dari situ dan ada pergerakan juga. Pergerakan? Iya, pergerakan. Jadi, dalam diam, Jo terpana, seperti terhipnotis ketika melihat pergerakan itu. Mata Jo terus menatap guci yang bergerak dengan sendirinya. Ternyata, guci itu bergerak sendiri. Tutupnya yang menyerupai topi bergerak naik turun, terbuka dan tertutup, sehingga menghasilkan bunyi suara. Trak, trak, trak. Nah, itu suara yang Jo dengar sejak tadi itu berasal dari bunyi tutup guci. Waktu itu Jo mulai ketakutan. Tapi tetap saja dia masih belum bisa menyeret tubuhnya untuk meninggalkan ruang tamu. Jo hanya diam berdiri sampai ada sesuatu lagi yang terjadi. Jo harus menerima kalau peristiwa ini belum usai. Kala itu wangi minyak kayu putih sangat menyengat. Jo berkesimpulan kalau bau wangi ini bersumber dari ruang tamu juga. Dan seketika suara guci berhenti. Tapi Jo masih belum bisa bernafas lega karena tiba-tiba muncul suara lain. Ada suara orang bersenandung. Lebih tepatnya, ada perempuan yang sedang bersenandung. Pelan, tapi jelas terdengar. Jo yakin kalau senandung itu berasal dari ruang tamu juga.
Terus diiringi dengan minyak kayu putih, pandangan Joe menyapu semua sudut ruang tamu. Beberapa detik kemudian, Joe baru sadar kalau sejak tadi dia tidak sendirian. Karena ternyata ada yang sedang duduk di kursi dekat pintu. Joe dapat melihatnya dengan jelas. Karena sosok itu tersiram cahaya lampu teras yang menembus tirai jendela. Sosok perempuan tua dengan rambut putihnya tergerai panjang menjuntai nyaris menutupi seluruh tubuhnya. Wah, saat itu Joe tidak bisa menjerit. Bahkan dadanya sesak untuk bernafas. Sambil gemetaran, Joe memandang wajah pucat perempuan itu. Apalagi kemudian, sosok itu bersenandung sambil terus tersenyum. Ditambah lagi, kepalanya juga bergoyang pelan ke kanan dan ke kiri. Sungguh sangat mengerikan. Cukup lama Joe diam memperhatikan semuanya. Sampai akhirnya dia seperti tersadar. Lalu perlahan bisa menggerakkan kaki untuk melangkah mundur. Meninggalkan ruang tamu lalu berjalan masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Joe menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya. Apakah selesai? Belum. Sepanjang malam, sama sekali dia tidak bisa tidur. Karena dari dalam kamar, dia terus-terusan mendengar suara senandung perempuan itu dengan bau minyak kayu putih yang samar masih tercium. Sepertinya, sosok itu berjalan bolak-balik di depan pintu. Berarti, di depan pintu kamarku juga. Joe baru bisa terlelap ketika pagi mulai menjelang. Dan kalau teman-teman mau tahu cerita selanjutnya tentang Gucci ini, tunggu part selanjutnya ya. Sekian cerita seram kali ini. Semoga bisa mencukupi asupan horor kalian malam ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol like. Dan jika kalian berkenan, boleh banget dukung saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng dalu!